Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini, saya akan kembali lagi nih membacakan suatu kisah misteri. Cerita kali ini masih tetap berjudul sama, yaitu Misteri Ritual Penyempurna Ilmu Hitam. Kali ini memasuki part yang ketiga ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu atau mendengarkannya terlebih dahulu agar kalian mengerti alur ceritanya dari awal sampai akhir nanti ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja ya teman-teman menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Bal, Iqbal. Dira memanggil Iqbal dengan kaku. Kenapa Dir? Nit, ayo, suaranya udah semakin deket nih. Iqbal menoleh ke belakang. Bal, coba lihat ke bawah. Iqbal spontan melihat ke bawah, diikuti gerakan tangan Dira yang menerangi. Suara tangisan itu terhenti. Iqbal terdiam. Dia benar-benar terkejut dan pucat. Seorang gadis seusia dia duduk menangis bersandar di dinding tepat di depannya. Rambut panjangnya yang berantakan menutupi sebagian wajahnya, dan wajah yang terlihat sebagian itu begitu menyedihkan, berlumuran darah dan juga luka. Iqbal tidak bisa berkata apa-apa. Yang jelas gadis yang duduk begitu dekat dengan dia sekarang bukanlah seorang manusia. Leher dan kedua pergelangan tangannya yang dililit kawat berduri membasahi baju putih yang dipakai makhluk itu. Entah apa yang dialami semasa hidupnya, yang jelas Iqbal melihatnya begitu sangat mengerikan. Dan satu kaki sebelah kanannya itu hilang, keringat dingin Iqbal tidak terasa telah membasahi tubuhnya. Dira dan juga Nita menyaksikan di belakang juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya menunggu Iqbal berbalik badan dan lari bersama-sama. Iqbal mencoba mengalihkan pandangannya lurus ke depan dan menggerakkan kakinya secara perlahan, tapi kakinya terasa berat dan bibirnya begitu kaku. Dia berusaha keras dan beberapa menit ia berhasil membalikan badannya. Iqbal berjalan perlahan menuju arah Dira dan Nita. Mereka bertiga kembali ke dalam tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Bal, yang tadi itu apa Bal? Nita menangis dan menanyai Iqbal. Tenang Nit, Iqbal pasti lebih syok dibandingkan kita. Sudah teman-teman, kita kembali istirahat saja. Aku sudah nggak kuat nih. Dira mengajak Nita ke kamar dan kemudian menenangkannya. Dira membiarkan Nita tertidur, sedangkan ia masih terjaga. Ia melirik jam dinding. Astaga, hampir jam 3:30 pagi. Dentuman piring dan gelas membangunkan mereka yang masih tertidur pulas. Sesekali terdengar suara air di kamar mandi yang ditimba. Pagi ini Ulfa terlihat begitu rajin untuk memulai aktivitas rutin mereka. Semua sudah bersiap-siap untuk kegiatan hari ini. Nita dan juga Dira juga sudah menyiapkan sarapan mereka. Gak bisa Nit, kita gak bisa ngasih tahu mereka. Dira benar Nit, terlalu beresiko untuk mereka. Beresiko apanya Bal? Malah menurut aku akan lebih beresiko jika kita tidak memberitahu mereka tentang apa yang kita alami semalam. Jika mereka juga mendengarnya, nanti gimana? Ya terus gimana dengan Dita dan juga Ulfa Nit? Gimana kalau mereka tiba-tiba pengen berhenti setelah mendengar itu semua? Keluarkan mereka dari anggota kelompok. Nita, itu bukan solusi Nit. Ya terus apa Dir? Sudah sekarang kita sarapan dulu. Teman-teman yang lain udah nungguin kita tuh. Perdebatan singkat antara Nita, Iqbal, dan Dira di ruang tamu membuat Nita begitu kesal.
Dira dan juga Iqbal pada kala itu tidak setuju untuk menceritakan apa yang mereka alami tadi malam. Sedangkan Nita berpikiran lain. Pagi itu di meja makan seperti biasanya selalu habis dengan canda tawa, tapi Nita hanya diam. Sesekali Dira memanggil nama Nita untuk melibatkan dia dalam suasana humor pagi itu. Wah, udah jam 7.15, ayo bergegas. Ya udah yuk, ayo semuanya kemas semua perlengkapan kita. Iqbal menyambung kalimat Adam. Kita harus memberitahu mereka, Bel, Dir. Saat semuanya sedang sibuk membersihkan piring, spontan Nita mengeluarkan kalimat itu dan melirik ke semuanya. Nit, nggak bisa Dir, kita semua harus tahu. Ulfa, Tivan, Adam, dan Dita bingung. Mereka tidak mengerti apa yang mereka katakan. Kasih tahu apa, Nit? Apa yang kalian sembunyikan dari kami? Gak ada apa-apa kok, Dit, Dam. Mereka harus tahu, Bal. Ceritakan kepada mereka. Nita berdiri dan membentak Iqbal. Sejenak mereka pun akhirnya terdiam. Terlebih Dira dan juga Iqbal. Aku akan memberitahu kalian semua, tapi tidak sekarang karena kita sudah telat. Bal, ini lebih penting dari itu. Nita, jika kamu masih menganggap aku ketua di sini, aku rasa kamu pasti tahu apa yang harus kamu lakukan. Iqbal dan juga Nita tampak kesal satu sama lain. Dira terdiam, sedangkan teman yang lainnya masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Nita lari ke kamar dan membanting pintu, diikuti Dira yang mengejarnya dari belakang. Sudah yuk, semuanya pergi. Maafkan kejadian pagi ini. Iqbal berdiri dan juga mengambil semua berkas yang ada di dekatnya. Hari itu mereka tetap melanjutkan penelitian yang sudah mereka rencanakan. Selama perjalanan sekeliling kampung, mereka ini merasa aneh karena warga melihat mereka dengan sangat sinis. Kenapa para warga melihat kita kayak gitu ya, Van? Gak tau lah, Dit, biarin aja lah. Penelitian berlangsung seperti biasa. Tanpa sadar, hari sudah mulai gelap dan mereka harus pulang. Teman-teman, duluan aja, nanti aku nyusul. Ya memangnya kamu ini mau kemana lagi, Dam? Oh, aku mau ke suatu tempat dulu, Dir. Duluan aja gak apa-apa kok, nanti aku nyusul. Tuh anak itu kebiasaan. Ulfa melirik sinis Adam yang sudah berlari ke arah belakang. Gimana? Kamu sudah melakukannya, Dam? Sudah, Pak. Tapi saya belum menemukan yang Bapak maksud itu. Secepatnya kamu harus menemukannya. Ya, apa sebaiknya saya kasih tahu teman-teman saya saja, Pak? Jangan, tidak perlu. Untuk sekarang kamu fokus saja mencari apa yang saya minta. Iya, Pak. Adam kemudian berlari menyusul teman-temannya yang sudah jauh di depan. Berjalan beberapa menit, akhirnya mereka sampai di rumah itu lagi. Malam itu tidak ada rapat untuk penelitian selanjutnya. Mereka memutuskan untuk istirahat karena lelah seharian berjalan. Mereka memilih untuk libur besoknya dan bersih-bersih rumah. Setelah menyelesaikan makan malamnya, mereka pergi ke kamar masing-masing dan langsung istirahat. Sedang Iqbal berusaha mengelak untuk menceritakan kejadian yang dialami bersama Dira dan Nita semalam. Dentuman jarum jam di dinding seakan meninabobokan Dita. Sial, gak bisa tidur juga aku. Tiba-tiba TV di ruang tamu hidup. Dita mulai merasa ada yang aneh. Iqbal, Bel, Tivan, Ucok. Dita memanggil teman-teman cowoknya, tapi tidak ada satupun yang membalas panggilannya. Ya terus siapa yang hidupin TV? Dita berbicara sendiri sambil berpikir. Perlahan ia berjalan, membuka pintu kamar dan berjalan ke ruang tamu. Ia mencoba mengintip di balik dinding. Tidak ada siapa-siapa. Dita berlari menuju TV dan mematikannya. Merasa begitu takut, Dita kembali ke kamarnya. Dita, astaga, bikin kaget aja, Fah, kamu itu. Dita melihat Ulfa yang berdiri dengan rambut berantakan mengejutkannya. Temenin aku ke kamar mandi dong, kebelet buang air besar nih aku. Dita kemudian menemani Ulfa ke kamar mandi belakang. Rasanya tidak adil,
Mereka pergi berdua, tapi hanya Dita yang merasakan sunyinya malam itu. Ulfa hanya terfokus pada sakit perutnya. Duh, Ulfa cepetan dong, lama banget sih. Iya ya bentar. Dita duduk di depan pintu dapur dan itu sendiri. Sesekali ia mendengar suara ketukan di jendela dapur dari ranting pepohonan yang tertiup oleh angin malam. Dia melihat jam di tangannya. Astaga, jam 22.49, hampir jam 11 malam nih. Duh, Fah, cepetan dong. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu kamar yang mereka jadikan gudang di dekat dapur. Dita langsung terkejut, matanya seperti ingin keluar. Jelas ia tidak berpikir bahwa itu adalah teman-temannya. Ketukan pintu bernada lambat tapi berkelanjutan. Dita berdiri dengan kaki gemetaran sambil meletakkan 4 jari tangannya di mulut. Dit, kamu kenapa? Ulfa, sini Fah. Tadi ada yang mengetuk pintu gudang itu, Fah. Ketukan pintu itu kembali terdengar. Tuh kan, Fah, kamu dengar kan? Itu siapa, Fah? Siapa? Tenang, Dit, tenang. Kamu jangan panikan gitu. Dita menangis, dan Ulfa tidak punya pilihan lain selain sok tegar di depan Dita. Padahal sebenarnya ia merasakan ia juga takut yang begitu sangat hebat. Ulfa berjalan perlahan menuju gudang itu. Kamu gila, Fah. Kita nggak tahu di sana siapa. Kamu mau berada di sini selamanya, Dit? Mau nggak mau kita harus ke sana karena jalan ke kamar kita kan ke sana. Dita menggenggam erat tangan Ulfa dari belakang. Mereka berjalan perlahan dengan kaki yang gemetaran. Malam begitu hening dan mencekam, sesekali mereka melihat lukisan-lukisan kuno di dinding tempat mereka berpijak. Entah kenapa lukisan itu terlihat begitu menakutkan. Ketika menggenggam pegangan pintu gudang itu, suara itu hilang. Ulfa semakin erat memegang pegangan pintu itu dan langsung membukanya. Ketika pintu itu dibuka begitu lebar, tiba-tiba lampu rumah itu mati. Dalam waktu bersamaan, pintu dapur yang tidak mereka tutup berderik 1 kali. Seraya mereka menoleh ke kiri ke arah pintu dapur. Wah, pekikan mereka terdengar begitu keras. Mereka melihat seorang gadis duduk di dekat pintu itu membelakangi dan perlahan menoleh ke arah mereka. Di tengah kegelapan malam, sosok gadis yang diterangi sinar rembulan dari luar terlihat begitu menyeramkan. Mereka berlari ke kamar dan tetap menangis. Ketika sampai di depan pintu kamar, Iqbal, Adam, Tivan, Dira, dan Nita telah menunggu mereka. Kalian kenapa? Iqbal terlihat begitu cemas. Dira dan juga Nita memeluk Ulfa dan Dita yang terlihat begitu ketakutan dan terus menangis. Kalian itu kenapa sih? Apa yang terjadi? Dira, di sana ada. Ulfa masih menangis dan mencoba menjelaskan kepada teman-temannya. Kami melihat seorang gadis yang mengerikan duduk di pintu dapur. Ulfa kemudian menjelaskan semua yang mereka lihat, sedangkan Dita masih membisu, tidak bisa berbicara apa-apa. Mereka masih berkumpul di depan pintu kamar cewek, di tengah gelap yang hanya diterangi sinar senter dari Iqbal dan juga Nita. Benar kan aku bilang? Perlahan mereka semua akan mengalami juga, Bal. Dir, memang seharusnya kita jujur aja ke mereka. Nita memandang Iqbal dan Dira yang hanya bisa terdiam. Apa yang dikatakan Nita itu benar adanya. Sebenarnya ada apa ini sih? Kenapa kami nggak boleh tahu sesuatu yang kalian ketahui? Apakah ini yang namanya kelompok? Adam terlihat marah dan memaksa Iqbal untuk bercerita. Maaf, yang bersikeras untuk tidak menceritakan itu adalah aku. Ya karena aku nggak mau penelitian kita terganggu karena hal ini. Tivan kemudian menyalakan beberapa lilin dan membawanya ke ruang tamu. Iqbal kemudian mulai menceritakan semua peristiwa yang dialaminya bersama Nita dan Dira tadi malam. Sesekali Dira dan juga Nita menambahkan apa yang dijelaskan oleh Iqbal ini. Mendengar apa yang dialami Iqbal dan teman-temannya, Adam, Tivan, Nita, dan Ulfa hanya bisa terdiam. Mereka mulai menunjukkan wajah yang begitu cemas.
Sampai sekarang aku dan juga Nita tidak tahu seperti apa bentuk hantu itu. Ya karena kami hanya melihat dari kejauhan. Ya karena hanya Iqbal yang melihat dari dekat, hantu itu benar-benar berada di dekat Iqbal. Nita menyambung kata-kata Dira. Jadi seperti apa bentuknya, Bal? Adam bertanya penasaran. Mungkin yang dilihat Ulfa dan juga Dita adalah apa yang aku lihat juga. Benar, dia adalah seorang gadis seumuran kita, memakai pakaian putih berlumuran darah. Rambutnya hitam dan berantakan ya kira-kira sampai punggungnya lah. Separuh wajahnya tertutupi oleh rambutnya dan bagian wajahnya yang terlihat penuh dengan bekas luka bakar. Dan yang lebih parah lagi, leher dan pergelangan tangannya dililit kawat berduri. Oh, iya satu lagi. Kaki sebelah kanannya itu nggak ada. Malam itu mereka dilanda rasa takut yang begitu hebat. Ulfa dan juga Dita masih saja menangis, sedangkan yang lainnya berpikir apa yang akan terjadi sebelumnya. Aku rasa ini karena kita kemarin takabur sehingga dia berani memperlihatkan wujudnya kepada kita. Nita tetap mengelus kepala Dita yang masih menangis. Sebenarnya, hari dimana kita datang ke rumah ini pertama kali untuk survei tempat, aku melihat seorang wanita dari jendela yang melihat kita dari balik tirai. Dia melambai dan juga tersenyum sinis kepada kita. Itu yang membuat aku terkejut dan juga pingsan. Dira menjelaskan dengan pelan. Sebenarnya, aku udah beberapa kali mengalami kejadian aneh di rumah ini. Suara ketuk pintu, goresan pintu oleh kuku-kuku, bayangan lewat. Aku sudah mendengar semua itu. Tivan juga mengalaminya ketika dia sendirian di rumah waktu dia sakit kemarin. Dira menambahkan penjelasannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Menangis dan begitu cemas. Dita, ingat, kamu di sini itu nggak sendiri. Kamu harus berani menghadapinya agar dia tidak mengganggu kamu lagi. Nita memegang kedua pipi Dita sambil menatapnya. Sebentar lagi kayaknya lampunya hidup. Mending sekarang kita istirahat aja dulu ya, biar semuanya tenang. Iqbal mengajak semua teman-temannya kembali ke kamar. Malam itu tetap menjadi malam yang sunyi. Sesekali suara gonggongan anjing meramaikan rumah tua yang jauh dari pemukiman warga. Dita terbangun dari tidurnya. Ia melihat langit-langit kamar yang dipenuhi sarang laba-laba. Dita melihat jam di dinding pukul 2:45. Dita termenung sejenak dan tiba-tiba air matanya ini menetes. Ia masih tidak percaya apa yang dialaminya tadi. Dita mencoba membolak-balikkan badannya kiri dan kanan, mencoba mencari solusi ternyaman untuk menyambung tidurnya. Ketika memejamkan matanya, Dita mendengar suara tangisan seorang gadis. Suara tangisan itu persis seperti yang diceritakan oleh Iqbal. Tangisan meronta-ronta dan tersadu-sadu. Spontan, Dita mengambil selimutnya dan menutup kepalanya. Tangannya mengepal begitu kuat karena ketakutan. Dir, bangun Dir. Suara Dita gemetaran. Kenapa Dita? Kamu dengar itu? Mata Dira yang awalnya masih susah dibuka sekarang terbuka lebar. Suara tangisan itu lagi. Dir, gimana ini Dir? Aku takut Dir. Dira terdiam, dia pun tidak tahu harus berbuat apa. Nita, Ulfa, bangun. Dira membangunkan Nita dan Ulfa yang masih tertidur pulas. Coba dengar Nit, Fah, suara tangisan itu lagi Dir. Mereka berempat ini akhirnya terbangun dan mendengarkan suara tangisan itu. Dita dan Ulfa mencoba mengontrol dirinya agar tetap tenang dan tidak takut sama sekali. Mereka hanya berbaring diam di tempat tidur walau mata mereka tidak bisa tidur. Kira-kira anak-anak cowok terbangun juga nggak ya Dir? Bal, bangun Bal. Kenapa Dam? Iqbal terbangun sambil menggeliat. Suara tangisan itu Bal. Iqbal langsung terbangun dan juga tercengang. Van, bangun Van. Wah, udah jam 2:45 ya. Seram juga ya malam-malam suara tangisan cewek gini. Adam bergumam. Anak-anak cewek gimana ya Bal? Tenang aja Van,
Palingan mereka tertidur. Kalaupun terbangun, aku yakin Dira dan juga Nita bisa mengatasinya. Malam itu Iqbal dan juga Adam dan juga Tivan juga tidak bisa tertidur. Mereka menghabiskan malam itu dengan memandangi langit-langit kamar. Sesekali melihat jam dinding yang terus berjalan menunggu suara tangisan yang mengerikan itu terhenti. Walaupun berhasil melewati malam yang mencekam itu, rasa takut dan suara tangisan masih berbekas dalam benak mereka. Apapun yang terjadi, mereka harus berusaha tegar dan menghadapi semuanya. Kemudian terdengar suara ketukan pintu. Siapa? Aku, Bel. Dira. Oh iya, ada apa, Dir? Iqbal melihat jam di dinding. Pukul 7.15. Bisa bukain pintunya bentar, Bel? Oh iya, bentar. Iqbal bangun dari tidurnya dan membukakan pintu. Aduh, baru bangun. Ini, Bel, ada undangan dari warga. Katanya kita diminta untuk bantu-bantu kerja bakti di kampung ini. Kapan, Dir? Tuh ada tanggalnya. Hari ini jam 10. Oh, oke. Tolong bilang sama yang lainnya, Dir. Jangan lupa bawa dokumen yang mau ditandatangani Pak Anwar. Rencana mereka untuk istirahat hari ini batal. Undangan dari warga membuat mereka harus mengisi waktu istirahat hari itu yang mungkin akan tetap melelahkan. Mereka bersiap-siap dan bergegas berkumpul di rumah Pak Anwar. Mereka bekerja layaknya warga lain bekerja. Senda gurau dan berbagi cerita dengan warga setempat. Tidak terasa ternyata sudah sore. Pak, kami pamit pulang dulu ya, Pak. Gak apa-apa kan? Iya, Pak, masalahnya kami mau masak, Pak. Ulfa menyambung kalimat Dira. Tapi Iqbal dan teman-temannya tetap di sini kok, Pak. Bantu-bantu. Nita tertawa kecil melihat Iqbal, Adam, dan Tivan. Iya, gak apa-apa. Terima kasih ya sudah bantu-bantu hari ini. Dira, Dita, Ulfa, dan Nita menyalami Pak Anwar dan warga lainnya dan langsung pulang ke rumah. Beberapa menit mereka berjalan. Astaga, dokumen yang mau ditandatangani Pak Anwar dibawa Dira, Van. Aduh, kok bisa lupa, Bel? Biar aku aja deh yang nyusul mereka. Gak apa-apa nih, Dam. Ya gak apa-apa, Bel. Adam kemudian langsung menyusul Dira dan teman-temannya yang sudah jauh di depan. Ketika sampai di rumah, Dira, kok sepi ya? Dira, Nit, Ulfa, Dita, pada kemana sih? Terdengar suara timbaan air di kamar mandi belakang. Oh, lagi mandi kayaknya. Adam kemudian berjalan ke belakang menuju ke kamar mandi. Dia menoleh ke arah kiri melihat jam. Udah jam 4. Seharusnya udah pulang semua nih. Adam seakan mengutuk kerja bakti dengan warga hari ini. Ia terus berjalan menuju kamar mandi. Ketika sampai di dapur, ia tidak melihat seorang pun di sana. Alamak, bau busuk apa ini? Adam menutup hidungnya dengan tangan sambil mengerutkan keningnya. Kemudian Adam mengalihkan pandangannya ke kamar mandi di sebelahnya. Astaga, mata Adam melotot dan mulutnya ternganga. Adam perlahan berbalik badan dan juga melangkah keluar. Tiba-tiba pintu dapur tertutup rapat dan tidak bisa dibuka. Adam tidak punya tenaga untuk mendobrak, tapi tetap berusaha yang terbaik. Sialan buka-buka. Sesekali Adam kemudian melihat ke kamar mandi, melihat hantu wanita yang perlahan menoleh ke arahnya. Adam kembali berteriak keras. Hantu itu berdiri di depannya. Adam terkejut dan menutup pintu itu kembali. Napasnya ngos-ngosan seperti orang habis berlari. Kemudian pintu itu dibuka kembali. Hantu itu menghilang. Adam berlari ke depan sekencang mungkin. Ketika sampai di depan, Adam langsung menutup pintu dan lari menuju temannya. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan Dira dan yang lainnya yang sedang berjalan menuju rumah. Loh, kamu kenapa, Adam, lari-lari seperti itu? Itu Nit, itu. Adam terlihat panik dan pucat. Tenang dulu, Dam, ini minum dulu.
Dita memberikan sebotol air dalam tasnya. Udah tenang, Dam. Udah, Dit. Jadi kamu kenapa? Aku melihatnya, Dit. Melihat apa? Dita dan yang lainnya heran. Gadis yang pernah kalian lihat malam-malam itu. Hah? Iya, Dam. Dita langsung terkejut. Aku kan tadi ke rumah berencana minta dokumen yang mau ditanda tangani oleh Pak Anwar. Aku kira kalian udah di rumah. Ketika aku sampai di rumah, aku mendengar seseorang sedang mandi di belakang. Tanpa pikir panjang, aku langsung ke belakang. Ternyata pas aku lihat, itu bukan kalian melainkan perempuan yang mandi dan darah segar berjatuhan dari tubuhnya. Baunya begitu busuk sekali. Mereka berlima kembali termenung. Tapi tidak mungkin kita nggak balik ke rumah. Dira berusaha menguatkan teman-temannya. Iya, Dir, kita harus tetap pulang. Dita menggenggam tangan teman-temannya. Mendengar kalimat itu terlontar dari mulut Dita, membuat mereka sedikit lega. Keberanian mereka pun bertambah. Dira dan juga teman-temannya tetap meneruskan perjalanannya menuju rumah, sedangkan Adam membawa dokumen yang dicari dan pergi ke tempat warga. Ketika sampai di gerbang rumah mereka, Dita terhenti dan memandang lama rumah itu. Ini bukan tentang kekuatanku, tapi ini tentang hak aku dan teman-teman yang lainnya untuk mendapatkan ketenangan. Dita memandang teman-temannya. Ayo, Dit, kita bersama. Gak akan terjadi apa-apa kok. Iya, benar kata Dira, Dit. Ada aku, Ulfan dan juga Nita di sini. Dita tersenyum dan memeluk teman-temannya. Kemudian Dira membuka pintu rumah dan masuk ke dalam diikuti teman-temannya. Mereka langsung ke kamar dan mengambil baju ganti untuk dibawa ke kamar mandi. Nita dan juga Ulfa mandi terlebih dahulu, sedangkan Dira dan Dita masak untuk nanti malam. Mereka tidak pernah pergi sendirian. Kemanapun, mereka itu selalu bersama. Ketika sedang memotong bawang untuk dimasak, aduh, kenapa, Dit? Jadi aku kena pisau, Dir. Aduh, makanya hati-hati. Di tas aku ada saplas, pakai aja biar lukanya tertutup. Dita memandang lama Dira. Ya udah, ayo, aku temenin. Mereka berjalan ke kamar untuk mengambil hansaplas di tas Dira. Dita mencari di dalam, sedangkan Dira menunggu di depan pintu. Dira yang menunggu di luar mencium ada sesuatu yang hangus. Dir, kok nggak ketemu ya, Dir? Dira. Kemudian Dita melihat ke belakang, ternyata tidak ada Dira. Merasa sedikit cemas, Dita tetap mencari hansaplas di tas Dira. Dita terus membongkar isi tas Dira. Tidak sengaja ia menemukan cermin warna hitam berbentuk oval di tas Dira. Dira punya cermin kayak gini. Kok kuno banget ya? Dita melihat-lihat cermin itu dan tersenyum. Ketika sedang asik memandangi cermin milik Dira, Dita tidak sadar ternyata ada orang di belakangnya. Dita cemas, ia mulai menyadari ada orang yang berdiri di belakangnya. Dita sedikit cemas, tapi ia memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Ketika melihat ke belakang ternyata, kamu, Dir. Kenapa kamu ninggalin aku? Dia hanya tersenyum sinis, wajahnya tampak begitu pucat. Hansaplasnya gak ketemu, kamu taruh di mana, Dir? Dira tetap diam dan hanya memandang cermin yang dipegang oleh Dita. Sambil melihat-lihat cermin itu kembali dan menjelaskan semuanya kepada Dira yang berada di belakangnya. Oh ya, ini cermin kamu ya, Dir? Haha, sejak kapan kamu mengoleksi barang jadul kayak gini? Tiba-tiba Dita ini berhenti berbicara. Ia melihat di cermin yang ia pegang bahwa yang berdiri di belakangnya bukan Dira. Kemudian Dita melihat ke belakang. Ia melihat bahwa itu adalah Dira. Ia kembali melihat ke cermin itu di tangannya. Bayangan di cermin itu bukan Dira. Dita mulai merasa ada yang aneh. Ia meletakkan cermin itu dan berupaya menunduk untuk melihat kaki orang yang berada di belakangnya. Dita menjatuhkan kepalanya dan mengintip perlahan, dan Dita ini terkejut. Orang yang terlihat olehnya, satu kaki yang penuh dengan bekas luka,
Ia teringat bahwa hantu perempuan yang sering menampakkan diri di rumah itu kehilangan satu kakinya. Dita serasa tidak sanggup menaikkan kembali kepalanya, tangannya gemetaran, dan ia tidak sanggup pindah dari posisinya. Tiba-tiba seseorang berjalan menuju ke arahnya dan memegang pundaknya. Ah, pekikan Dita terdengar begitu kencang. Kamu kenapa, Dit? Ketemu Hansaplasnya? Dira? Dita langsung memeluk Dira. Tadi aku melihat kamu berdiri di sini, tapi ketika aku lihat di dalam cermin yang aku temukan dalam tas kamu itu bukan kamu. Ketika aku lihat kakinya, ternyata itu adalah hantu perempuan yang aku lihat kemarin, Dir. Dira memeluk Dita dan kemudian menenangkannya. Jam dinding kemudian berbunyi, memberitahu mereka bahwa sekarang sudah pukul 7 malam ataupun 19. Kalian kenapa? Ulfa dan juga Nita menghampiri mereka yang baru selesai mandi. Hantu itu mengganggu kita lagi. Barusan Dita yang diganggunya. Mereka kemudian berkumpul di kamar dan menunggu Iqbal, Tivan, dan Adam pulang. Detik demi detik, menit demi menit mereka lalui, tapi Iqbal dan teman-temannya belum juga datang. Nit, udah jam 20.15 nih, aku lapar banget. Ulfa memegang perutnya. Iya nih, aku juga lapar banget. Gak kerasa ya, udah 1 jam kita ngurung diri di sini. Dira melihat jam dinding. Ketika berkumpul di atas tempat tidur, terdengar suara kaca jendela kamar yang diketuk begitu pelan. Seperti dentuman jarum jam, bahkan lebih pelan lagi. Kaca jendela itu diketuk dengan irama yang begitu pelan. Astaga. Mereka langsung melihat ke jendela yang tidak tertutup kain seutuhnya. Hantu perempuan yang biasa mengganggu mereka berdiri di jendela itu dengan hanya melihatkan satu matanya. Hantu itu tersenyum kepada mereka, senyum yang begitu sinis, melambaikan jemari yang penuh dengan bekas luka seakan memanggil mereka. Mereka ini berteriak dan lari keluar. Ketika keluar dari kamar mereka, tidak sadar mereka terpisah. Dira dan juga Ulfa berlari ke arah depan, sedangkan Dita dan juga Nita lari ke arah belakang. Hanya mereka berempat di rumah tua yang besar itu. Di malam yang jauh dari keramaian, hal sial yang harus mereka alami lagi. Ketika berusaha kabur dari gangguan hantu itu, lampu rumah mereka tiba-tiba mati. Sial, sial, sial. Nita kesal dan melihat Dita yang memegang tangannya. Loh, Dira sama Ulfa? Kita terpisah, Nit. Iya, Dit, sial. Nita mengeluarkan HP-nya dan kemudian menghidupkan mode center. Mereka berjalan perlahan ke arah belakang. Nit, kita kemana, Nit? Aku juga gak tahu ini, Dit. Yang jelas, kita harus kabur dari hantu sialan itu. Kita cari lilin aja dulu, Nit. Kalau nggak salah, dekat kompor ada kok. Mereka menyusuri jalan menuju dapur. Ketika sampai di dapur, Nita dan juga Dita menuju ke arah kompor untuk mengambil lilin. Tapi tiba-tiba Nita tersandung dan HP-nya terlempar. Duh, Dit, gimana ini? Kita nggak bisa lihat apa-apa dong. Dita tetap menggenggam tangan Nita yang merangkak mencari HP-nya di lantai. Ketemu. Nita langsung menangkap HP-nya dan juga mengangkat HP-nya dan menghidupkan mode senter kembali. Masih dalam posisi merangkak, terlihat satu kaki yang berdiri di depan mereka. Dita menarik tangan Nita dan langsung lari, tapi Nita kembali tersandung dan ia terjatuh. Dita, tunggu aku, Dit. Dita. Dita melihat Nita terjatuh dan di sampingnya berdiri sosok hantu yang memegang kaki Nita. Tolong, Dit, tolong. Nita berteriak dan menangis. Dia merasa begitu ketakutan. Sekarang ia melihat hantu itu lebih dekat lagi. Dita berpikir bahwa ia harus lari dan mencari Dira dan juga Ulfa. Tapi ia tidak tega dan berlari menuju Nita. Dita menarik tangan Nita pada kala itu. Tapi hantu itu juga menarik kaki Nita dengan sekuat tenaga. Ya, Nita juga berusaha menendang-nendang kakinya, tapi pegangan hantu itu begitu sangat kuat.
Nita dan juga Dita begitu ketakutan. Dita tetap berusaha sekuat tenaga. "Pergi kau, jangan ganggu kami," teriak Dita begitu kencang diikuti tarikannya yang kuat. Akhirnya mereka bisa terlepas dari hantu itu. "Ayo Nit, kita harus mencari Dira dan juga Ulfa." Mereka berpegangan dan lari meninggalkan dapur. Dira dan juga Ulfa berlari keluar rumah, tapi mereka tidak ada tujuan yang pasti. "Kita mau kemana, Dir?" "Aku juga nggak tahu, Fah. Lampu mati dan kita nggak punya senter. Tetap pegang tangan aku." Mereka berdiri di teras depan dan saling berpegangan. Di teras bagian kiri mendengar seseorang bertepuk tangan. Ulfa pun ya semakin erat memegang tangan Dira, dan mereka tidak berencana untuk melihat ke sana. Suara tepuk tangan itu semakin keras dan juga cepat. Karena penasaran, Dira dan juga Ulfa melihat ke arah kiri mereka, sekedar melihat saja. Tanpa mengalihkan pandangannya, Dira dan juga Ulfa melihat hantu perempuan itu sedang berdiri di sana. Hantu itu mendekati mereka perlahan. Mereka bergerak mundur tapi tetap melihat ke arah hantu itu. Dira dan juga Ulfa tetap berpegangan. Hantu itu bergerak semakin dekat mendekati mereka. Dira dan juga Ulfa lari ke arah pagar dengan kencang, tapi hantu itu berhasil memegang tangan Dira dan menahannya. Ulfa berusaha menarik tangan Dira, tetapi tidak bisa. Di tengah kegelapan yang hanya diterangi oleh cahaya rembulan, hantu itu menatap tajam Dira dan Ulfa. Matanya yang hanya terlihat satu, leher dan juga tangannya yang dililit kawat membuat Dira dan Ulfa begitu ketakutan. Ulfa terus menarik tangan Dira sambil menangis. Dan tiba-tiba, "Dira, Ulfa," Nita dan juga Dita memanggil dan juga menghampiri mereka. Hantu itu melepaskan tangan Dira dan menghilang. "Hei, kalian ngapain di sini?" Adam, Iqbal, dan Tivan datang dengan obor di tangannya. "Tangan kamu kenapa, Dir?" "Kaki kamu, Nit. Ada apa ini?" Ketika lelaki itu heran dan cemas, sebenarnya apa yang terjadi dengan teman-temannya itu. "Dam, kita nggak bisa tinggal di sini lagi, Dam." Dita menangis. "Iya, Bal, kaki Nita dan juga tangan Dira, ini semua karena hantu sialan itu, Bal." Ulfa melirik Nita dan Dira. "Sebaiknya kita ke dalam dulu, tidak aman di sini." Iqbal kemudian membawa teman-temannya masuk ke dalam, diikuti Adam di belakang yang satu-satunya memegang obor. Mereka mengobati luka di tangan Dira dan di kaki Nita. Sudah pukul 20.50, lampu masih juga belum menyala. Mereka memutuskan untuk makan dan istirahat. Kali ini mereka semua sama-sama tidur di ruang tamu di depan televisi. Seperti biasa, suasana malam itu sunyi dan begitu tenang. Hanya ada suara gonggongan anjing dan dentuman jarum jam di dinding. Tivan terbangun. Ia merasa haus dan mengambil sebotol air yang ada di sebelahnya. Dentuman jarum jam dinding itu terdengar begitu jelas. "Wah, jam 2:37. Tivan bergumam. Ia kembali berbaring dan mencari posisi ternyaman untuk menyambung tidurnya. Beberapa menit ia mencoba memandangi langit-langit tempat ia terbaring. Sesekali ia melihat teman-temannya yang tertidur pulas. Suara tangisan itu kembali terdengar. Tivan mencoba duduk dan membangunkan teman-temannya, tapi tidak ada seorang pun yang terbangun. Ia mulai panik. Jam di dinding menunjukkan pukul 2:45. Tivan mendengarkan tangisan itu beberapa menit. Dia mencoba untuk terbiasa dan rileks, tapi suara itu benar-benar mengganggu. Tidak ada pilihan lain. Tivan menghidupkan TV yang ada di depan mereka itu keras-keras agar teman-temannya terbangun, atau setidaknya suara tangisan itu tidak terdengar lagi. "Aduh, Tivan, harus nonton TV keras-keras jam segini?" Ulfa melirik Tivan dengan sinis. "Ulfa, diam, suara tangisan itu ada lagi." "Hah? Iya." Ulfa langsung terbangun. "Iya, bangun juga yang lain." Ulfa membangunkan Dira, Nita, dan Dita yang berada di sisinya. Guys, bangun-bangun. Suara tangisan itu ada lagi." Ulfa berbisik sambil membangunkan teman-temannya.
Tivan juga membangunkan Iqbal dan Adam. Guys, suara tangisan itu ada lagi, bangun-bangun. Coba matiin TV-nya, Van. Adam berbisik. Suasana malam itu kembali hening. Hanya terdengar suara tangisan dari hantu itu. Mereka mendengarkan dengan seksama, tangisan itu benar-benar menyedihkan. Nyalain TV-nya aja lah, gimana? Dita mulai ketakutan. Iya Van, biar kita bisa tidur lagi. Iqbal menambahkan Tivan, kemudian menghidupkan TV dengan volume suara yang begitu keras, hingga suara tangisan itu tidak terdengar lagi. Tiba-tiba lampu kembali mati. Yes, apa-apaan sih ini? Nita berteriak keras, seakan-akan memaki hantu itu. Nita nggak boleh kayak gitu. Ya mau dia apa coba Dir? Kita kan butuh istirahat, kita kan capek. Mungkin aja ada maksud lain, dia mengganggu kita Nit. Nita nampak begitu kesal. Dira mencoba menenangkannya. Seketika suara tangisan itu terhenti, tapi beberapa detik kemudian terdengar suara piring dan gelas di dapur, seperti seseorang sedang mencuci piring. Mereka hanya mendengarkan apa yang terjadi dan tetap berbaring. Mereka mencoba menghiraukan suara-suara aneh itu. Tiba-tiba terdengar suara begitu keras, kuali periuk seperti dilempar-lempar. Suara itu begitu keras hingga membuat mereka tidak nyaman. Kemudian dilanjutkan dengan suara piring dan gelas yang pecah secara bergantian. Ini nggak bisa dibiarkan. Dira bangun dari tidurnya. Kamu ngapain, Dir? Kita itu nggak bisa kayak gini terus, Bal. Kita harus temui dia. Temui dia? Gila ya, Dir? Dira benar, Bal. Kita nggak boleh takut kayak gini. Walaupun takut, kita harus lawan. Adam mendukung pendapat Dira. Mereka masih berpikir. Dita dan Ulfa termenung. Ya karena tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Dita dan juga Ulfa gimana? Kami ikut dan aku dan juga Ulfa, kita kan ya hadapi bersamalah. Akhirnya di rumah tua yang begitu gelap, mereka kembali harus mengarungi setiap lorongnya. Hanya dengan 2 senter untuk menerangi setiap langkah mereka menuju dapur, mereka beranikan diri melihat apa sebenarnya yang terjadi. Mereka berjalan perlahan ke belakang, yaitu kamar pertama mereka lewati. Kamar kedua yang berada beberapa meter di sebelahnya juga mereka abaikan. Kamar ketiga yang mereka jadikan gudang juga mereka lirik sedikit saja. Semua lukisan di dinding yang mereka lewati terasa begitu horor. Lukisan kuno yang kumuh dan mengandung unsur budaya, entah budaya mana. Berjalan beberapa menit, akhirnya mereka sampai di depan pintu dapur. Iqbal berjalan di depan memegang 1 senter. Iqbal perlahan membuka pintu dapur itu, sedangkan teman-temannya yang lain mengintip dari belakang. Benar-benar berserakan, kuali dan periuk berhamburan di lantai, piring dan gelas berserakan. Iqbal dan juga Adam yang memegang senter menerangi setiap sisi di dapur itu. Tidak ada siapa-siapa. Bal, coba lihat bagian sini, Bal. Nita menunjuk ke arah kamar mandi. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Adam yang berada di bagian belakang tiba-tiba mendengar pintu gudang berderi kencang dan terbuka. Guys, lihat itu guys. Adam mengarahkan senternya ke pintu gudang. Mereka serentak berbalik. Mereka berjalan menuju pintu gudang itu. Perlahan Adam membuka lebar pintu itu. Ia mengarahkan senternya ke dalam gudang. Tapi tetap tidak ada apa-apa. Mereka bingung berbalik dan menyinari ruangan di sekitaran mereka. Tiba-tiba ada yang menyeret Dira ke dalam gudang dan pintu itu langsung tertutup. Mereka mendengar suara pintu gudang yang berderi kencang dan tiba-tiba tertutup. Mereka akhirnya berbalik. Dira berteriak meminta tolong dan menggedor pintu itu begitu kuat. Dira, Dir, Adam, tolongin aku Dam. Pintunya gak bisa terbuka Dam. Semua terlihat panik. Adam menyuruh semua untuk mundur termasuk Dira. Dia kemudian mendobrak pintu itu, namun tidak bisa. Berkali-kali Adam mencoba mendobrak pintu itu, tapi tetap tidak bisa. Bahkan Iqbal dan juga Tivan juga sudah membantu. Teman-teman, tolong aku. Tolong aku. Dira kembali berteriak. Dia begitu cemas dan takut.
Ia melihat ke belakang, sosok hantu yang sering mengganggu mereka ada di sudut ruangan. "Teman-teman, tolong bantuin bukain pintunya. Dia ada di sini. Tolong." Itu teriakan terakhir Dira. Ia berbalik melihat hantu itu. Hantu itu berjalan perlahan menujunya. "Jangan, jangan. Apa salah kami? Kenapa kamu mengganggu kami terus?" Dira berteriak kepada hantu itu. Dia gemetaran, badannya begitu lemas. Hantu itu semakin dekat. Dira yang sudah sampai di sudut dinding tidak bisa berbuat apa-apa lagi ketika hantu itu hendak menyentuh Dira. Wah! Pintu gudang terbuka. Dira langsung berlari menuju teman-temannya. Dira menangis. Nita, Ulfa, dan Dita memeluknya. "Hantu itu, aku mendengar dia berkata sesuatu. Kalimat yang terucap berulang kali. Balaskan dendam saya." Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya, yaitu part yang keempat, yang sekaligus nantinya akan menjadi part yang terakhir ya teman-teman, dari keseluruhan alur ceritanya. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana akhir dari kisahnya, kalian tentu saja harus stay tune terus di channel ini ya teman-teman. Sekian video ini saya akhiri ya teman-teman. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, comment, dan share. Serta yang baru mampir, subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.